Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Oke, kali ini sesuai dengan judul dan thumbnailnya, saya akan membagikan tips dan trik bagaimana caranya kita mengerjakan soal tes Kraepelin ini dengan baik dan benar dan pastinya lulus. Amin. Oke, jadi saya akan mengasih tahu informasi apa sih perbedaan tes Pauli dan tes Kraepelin. Sebenarnya tes Pauli dan Kraepelin itu sama saja, tes koran disebutnya. Karena emang dari ukuran kertasnya besar disebut tes koran, namun ada dua jenis yaitu tes Kraepelin dan Pauli. Kalau Kraepelin, pembedaan dua macam ini, Kraepelin dan Pauli itu yaitu yang membedakannya. Kalau tes Kraepelin itu dimulainya dari bawah. Tes Kraepelin dari bawah, sedangkan tes Paulinya itu dari atas. Itu hanya membedakan di antara tes Kraepelin dan tes Pauli. Cuma satu kesamaan yaitu tes koran. Oke. Dan di sini saya akan membagikan tipsnya agar teman-teman tenang dan bisa lolos ke tahap selanjutnya, yaitu yang pertama, teman-teman harus sering latihan. Yang kedua, teman-teman harus fokus. Yang ketiga, teman-teman harus tenang. Yang pertama, sering latihan. Teman-teman diharuskan apabila teman-teman ingin menghasilkan hasil yang luar biasa dalam tes ini dan ingin lolos, pastinya teman-teman harus sering latihan. Pertama, harus sering latihan dalam menghitung. Kalau teman-teman masih kayak bingung dalam berhitung, teman-teman benar-benar harus sering latihan. Dan saya dalam latihan menghitung tes Kraepelin ini, saya download aplikasinya di Play Store, ada. Itu tulis aja teman-teman tes Kraepelin, nanti di Play Store pasti ada muncul aplikasinya. Di situ kita belajar menghitung agar bagaimana caranya kita lancar dalam tesnya. Karena pastinya kalau kita salah ngisi, otomatis sudah gak ada harapan untuk lolos. Dan bukan kita belajar menghitung saja, tapi kita juga harus belajar menulis. Bagaimana caranya agar tangan kita itu lancar dalam mengisinya. Jangan sampai kita udah pinter nih dalam menghitung, cuman nulisnya kita kagok, masih kaku. Itu yang salah satu faktor menyebabkan teman-teman gagal dalam tes Kraepelin atau tes Pauli sekarang ini. Nah, itu benar-benar harus sering latihan menulis, sering latihan berhitung. Dan saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara pengisiannya, pasti teman-teman sudah tahu. Oke? Dan yang kedua yaitu fokus. Nah, dalam pengisiannya, teman-teman harus benar-benar fokus. Fokus kepada yang diinstruksikan oleh si pengawas. Dalam pengisian ini kan, pengisian tes Kraepelin, kita pasti dikasih waktu dalam satu baris ini, kasih waktu berapa detik, dan diusahakan dalam satu detik itu satu penjumlahan gitu. Jangan sampai berapa detik baru satu penjumlahan. Pokoknya bagaimana semaksimal mungkin agar teman-teman bisa menghasilkan grafik yang bagus, yaitu harus sering latihan dan fokus. Intinya fokus juga harus diutamakan. Jangan sampai pikiran kemana-mana sehingga kacau balau dalam pengisiannya. Oke, yang ketiga yaitu tenang. Nah, tenang di sini adalah kunci utamanya. Dalam pengisian Kraepelin ini kita benar-benar harus tenang. Terkadang gini ya teman-teman, ini pengalaman saya. Jadi, dikarenakan awal-awal saya ikut tes dan saya baru merasakan bagaimana itu rasanya tes Kraepelin secara beneran gitu oleh pihak perusahaan, saya itu gak tenang. Sehingga tangan saya dan pikiran saya itu gak sinkron. Contoh, saya sudah menemukan jawaban dari soal ini yang di bawah ini. Cuman tangan saya ini gak tahu, diem aja, gak bisa gerak seperti itu. Jadi tangan saya gak bisa dikontrol sama saya sendiri. Itu akibatkan saya tidak tenang. Jadi bener-bener, aduh mau nulis apa. Padahal jawaban sudah tahu, cuman tangan ini gak bisa diajak kerjasama. Itulah efek dari diri kita yang tidak tenang. Maka dari itu, tenang adalah kunci segalanya. Kalau tenang kita pasti mengerjakannya serasa santai dan benar dan cepat. Itulah kalau tenang. Kalau terburu-buru, otomatis kita pengen cepat, hasilnya pasti kita nebak-nebak. Kalau kita gak nemu hasilnya, kita pasti nebak-nebak.
7, 6. Seperti itu. Nah, itulah kunci dari segalanya, yaitu tenang. Oke, next kita langsung aja ke kayak grafik-grafik dalam tes Kraepelin ini. Nah, kalau kita sudah mengisi tes Kraepelin atau tes koran ini, otomatis kita harus disuruh tarik garis grafiknya. Nah, dalam perusahaan diharuskan kita harus stabil. Ada macam-macam hasil dari tes Kraepelin ini. Yang pertama stabil. Itu yang dicari perusahaan. Stabil itu lurus aja. Yang kedua ada juga yang menaik. Nah, ini juga paling dicari oleh perusahaan, itu menaik. Ini hasil grafik yang menaik, itu sangat-sangat bagus. Dan ada grafik yang gelombang. Tapi gelombang ini menurut saya lebih bagus daripada gelombang yang kedua. Nanti saya akan contohkan gelombang yang kedua. Gelombang yang pertama kayak gini. Misalnya turun 2 angka. Stabil lagi, naik 2 angka. Stabil lagi, turun 2 angka. Stabil lagi, naik 2 angka. Nah, dengan seperti ini, otomatis yang turun 2 angka ini ditutupi oleh kenaikan 2 angka. Ngerti gak? Jadi kita kan turun 2 angka nih. Terus kita stabil lagi, lalu kita naik 2 angka. Nah, otomatis yang turun 2 angka ini ditutupi oleh kenaikan yang 2 angka. Jadi otomatis kita itu bisa stabil. Atau kita bisa diartikan sama dengan stabil, walaupun emang lebih agak buruk gitu dalam kata stabil. Ada yang gelombang, tapi itu parah banget gelombangnya kayak gini. Nah, ini bener-bener pasti gagal. Saya jamin pasti gagal kalau kayak gini, karena perusahaan tidak mencari orang yang labil atau pertama kerja semangat, terus gitu akhir-akhirnya lemas, udah mulai capek atau pemalas. Itu menandakan orang-orang yang tidak stabil dalam pekerjaan. Dicontohkan di tes Kraepelin ini. Nah, dan lebih parahnya yaitu menurun. Ini pasti banget langsung ditolak. Jadi intinya perusahaan mencari yang stabil dan menaik. Ini yang teman-teman harus diutamakan, yaitu stabil dan menaik. Nah, seperti itu. Dan dalam pengisiannya, di sini saya punya tips dan trik pengisian soal-soal yang Kraepelin ini. Contoh, di sini ada angka 9, di sini ada angka 7. Nah, biasanya kan teman-teman kalau mengisi, biasa ya ditambahkan ya, 9 tambah 7 berapa? 9 tambah 7 itu 16. Lalu tulis 6 di sini. Menurut saya, itu cara yang agak lambat. Dan cara cepatnya bagaimana? Nih, saya akan kasih tahu. Kalau angka 9 bertemu dengan angka-angka lainnya, kecuali angka 0 dan angka 1. Itu angka di bawahnya atau angka berlawanan angka 9 itu dikurangi angka 1 aja. Contoh, ini kan 9, ini 7. 7 dikurangi 1 berapa? Jadi 6. Dan saya kasih contoh lagi. 9 ini misalnya ini 3. 3 kurang 1 berapa? Jadi 2. Nah, ini cara cepatnya. Dan untuk angka 8 itu sama. Cuman angka 8 dikuranginya 2. Contoh, angka 8 di sini angka 7. Nah, 7 dikurangi 2 berapa? Jadi 5. Seperti ini. Misalnya di sini 8, di sini 4. 4 kurang 2 berapa? Jadi 2. Jadi pokoknya patokannya kalau angka 9 nih atau angka 8 bertemu selain angka 0 dan 1 itu dikurangi 1. Seperti itu. Oke. Mungkin tutorial kali ini cukup sekian. Saya hanya menjelaskan ya bagian tips dan triknya dan grafiknya. Grafik bagaimana agar kita lulus di tes ini. Terima kasih yang telah nonton, semoga mengerti. Dan apabila teman-teman ingin mengetahui kisi-kisi psikotes perusahaan lainnya, teman-teman boleh follow IG saya. Nanti insya Allah kalau saya tahu, saya akan kasih tahu.